Menjadi juara Piala Dunia saja sudah merupakan impian terbesar hampir setiap pesepak bola. Dari jutaan pemain yang pernah bermain sepak bola, hanya segelintir yang berhasil mengangkat trofi paling bergengsi di dunia tersebut. Namun ada pencapaian yang bahkan jauh lebih langka lagi, bukan hanya menjadi juara sebagai pemain, tetapi juga kembali menjuarai Piala Dunia dari pinggir lapangan atau sebagai pelatih. Dalam sejarah Piala Dunia yang sudah berlangsung sejak tahun 1930, hanya ada 3 orang yang berhasil melakukannya. Mereka berhasil menaklukkan sepak bola dunia dalam 2 peran yang sangat berbeda. Sebagai pemain, mereka harus menjadi yang terbaik di atas lapangan. Sebagai pelatih, mereka harus memimpin satu generasi pemain menuju kejayaan. Siapa saja mereka? Mari kita bahas 3 sosok yang berhasil memenangkan Piala Dunia sebagai pemain dan juga pelatih di video kali ini. Orang pertama yang berhasil mencatatkan prestasi luar biasa ini adalah Mario Zagallo dari Brazil. Saat masih menjadi pemain, Zagallo merupakan bagian dari generasi emas Brazil yang mendominasi sepak bola dunia pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an. Ia memenangkan Piala Dunia 1958 di Swedia bersama nama-nama legendaris seperti Pelé, Garrincha, dan Vava. 4 tahun kemudian, Zagallo kembali mengangkat trofi Piala Dunia ketika Brazil berhasil mempertahankan gelarnya pada edisi 1962 di Chile. Namun kisah Zagallo tidak berhenti di sana. Setelah pensiun sebagai pemain, ia beralih ke dunia kepelatihan. Pada usia yang relatif muda, untuk ukuran pelatih tim nasional, Zagallo dipercaya memimpin Brazil di Piala Dunia 1970 yang digelar di Meksiko. Hasilnya luar biasa. Brazil tampil dominan sepanjang turnamen dan dianggap banyak orang sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Dengan pemain-pemain seperti Pelé, Jairzinho, Rivelino, dan Carlos Alberto, Brazil berhasil menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya. Zagallo pun mencetak sejarah sebagai orang pertama yang memenangkan Piala Dunia baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Menariknya lagi, koleksi gelar Piala Dunia Zagallo tidak berhenti di angka 3. Pada tahun 1994, ia menjadi asisten pelatih saat Brazil kembali menjadi juara dunia di Amerika Serikat. Artinya Zagallo terlibat langsung dalam 4 gelar Piala Dunia Brazil, sebuah pencapaian yang hampir mustahil untuk ditandingi. Jika Brazil punya Zagallo, maka Jerman punya Franz Beckenbauer. Nama Beckenbauer tidak hanya dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa, tetapi juga dikenal sebagai sosok yang mengubah cara dunia memandang seorang bek. Berkat kecerdasannya di lapangan, ia mendapat julukan Der Kaiser atau Sang Kaisar. Puncak karirnya sebagai pemain terjadi pada Piala Dunia 1974. Sebagai kapten Jerman Barat, Beckenbauer memimpin negaranya menjuarai turnamen setelah mengalahkan Belanda yang saat itu diperkuat Johan Cruyff di final. Setelah pensiun, Beckenbauer juga memilih jalur kepelatihan. Dan seperti Zagallo sebelumnya, ia berhasil membawa kesuksesannya sebagai pemain ke pinggir lapangan. Pada Piala Dunia 1986, Jerman Barat berhasil mencapai final tetapi kalah dari Argentina yang dipimpin Diego Maradona. Banyak pelatih mungkin akan menyerah setelah kegagalan tersebut. Namun Beckenbauer memilih untuk bangkit. 4 tahun kemudian, pada Piala Dunia 1990 di Italia, Jerman Barat kembali bertemu Argentina di final. Kali ini hasilnya berbeda. Jerman Barat menang 1-0 dan menjadi juara dunia. Beckenbauer pun resmi menjadi orang kedua dalam sejarah yang berhasil memenangkan Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih. Butuh waktu hampir 3 dekade sebelum dunia melihat sosok ketiga yang mampu menyamai pencapaian Zagallo dan Beckenbauer. Orang itu adalah Didier Deschamps dari Prancis. Sebagai pemain, Deschamps dikenal bukan karena kemampuan mencetak gol atau melakukan trik spektakuler, namun ia adalah pemimpin sejati di lapangan. Sebagai kapten timnas Prancis, Deschamps memimpin negaranya meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka pada tahun 1998. Kemenangan tersebut menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Prancis. Bermain di kandang sendiri, Le Bleu berhasil mengalahkan Brazil dengan skor 3-0 di final dan mengangkat trofi dunia untuk pertama kalinya. Setelah pensiun, Deschamps menjalani karir kepelatihan yang cukup sukses di level klub, sebelum akhirnya dipercaya menangani tim nasional Prancis pada tahun 2012. 6 tahun kemudian, pada Piala Dunia 2018 di Rusia, Deschamps membawa generasi baru Prancis yang dipimpin Antoine Griezmann,
Kylian Mbappe, Paul Pogba, N'Golo Kante, dan kawan-kawan lah. Menuju gelar juara dunia kedua mereka, Prancis mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2 di final dan kembali menjadi raja sepak bola dunia. Dengan kemenangan tersebut, Deschamps resmi bergabung ke klub paling eksklusif dalam sejarah Piala Dunia. Ia menjadi orang ketiga yang berhasil memenangkan turnamen sebagai pemain sekaligus pelatih. Bahkan pada Piala Dunia 2022, Deschamps hampir menambah koleksi gelarnya ketika Prancis kembali mencapai final. Namun kali ini mereka harus mengakui keunggulan Argentina melalui adu penalti. Dari ratusan pelatih dan ribuan pemain yang pernah tampil di Piala Dunia, hanya 3 nama yang berhasil menaklukkan kompetisi ini dari 2 sisi yang berbeda, Mario Zagallo, Franz Beckenbauer, dan Didier Deschamps. Mereka membuktikan bahwa memahami permainan sebagai pemain hebat belum tentu membuat seseorang menjadi pelatih hebat. Namun, ketiga sosok ini berhasil melakukan keduanya sekaligus. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menjadi orang berikutnya? Apakah suatu hari nanti kita akan melihat nama seperti Messi, Xabi Alonso, atau bahkan sosok lain yang belum kita duga mengikuti jejak ketiga orang ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.